Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Rangkuman informasi terkini dari lembaga penyiaran publik lokal, radio, kabupaten dan kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 15 April 2020 akan segera kami sampaikan. Saya Wisu Dermawan, senang sekali sahabat hari ini bisa berbagi informasi dengan Anda. Hari ini saya awali dengan informasi yang pertama dari Suara Pasuruan. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan berhasil ungkap keberadaan satu pasien perempuan positif COVID-19 yang pulang paksa. Rekan Wido Angguna menyampaikan informasi selengkapnya. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan dengan dibantu petugas medis dan Muspika Kecamatan Rembang akhirnya berhasil mengetahui keberadaan satu pasien perempuan positif corona yang pulang paksa karena merasa sehat. Perempuan itu berinisial L, 32 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga ibu kota Jakarta berdasarkan kartu tanda penduduk yang dimilikinya. Ia diketahui berada di salah satu rumahnya yang ada di wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Dari pantauan di lapangan, petugas mendatangi rumah L pada Minggu malam sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri lengkap, petugas langsung menjemput L beserta anak pertamanya berinisial S, 14 tahun, kemudian dibawa ke RSUD Bangil untuk diisolasi serta dirawat semaksimal mungkin. Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan, mengatakan ketika petugas mendatangi rumah L, ternyata tengah bersama anak-anak dan keluarga besarnya. Menurut Sudiono, saat ditemui di posko Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Pasuruan yang dilaporkan oleh reporter Suara Pasuruan Emil Akbar, intinya sedang banyak orang di dalam rumah saat itu. Ada 7 orang, tapi ketika dia ke sana, mereka kooperatif karena sebelumnya dia juga menelpon suaminya berinisial I. Suaminya sempat tidak mau, tapi setelah kami jelaskan, akhirnya mengizinkan. Saya Wido Angguna, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan kita beranjak menuju Kabupaten Blitar. Ada rekan Oza Ahmad dari Persada FM Blitar menyampaikan informasi antisipasi pemudik nekat. Pemerintah Kabupaten Blitar sediakan 6 gedung tempat karantina. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyiapkan sejumlah tempat yang digunakan untuk keperluan karantina bagi para pemudik maupun pendatang nekat pulang kampung ke Blitar. Padahal setiap daerah sudah memberikan himbauan agar sementara waktu tidak mudik demi menjaga keselamatan bersama. Bupati Blitar Yanto mengatakan penyediaan tempat karantina bertujuan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Blitar bekerja di luar negeri dan kota atau daerah, maka antisipasi pengamanan pendatang kian ditingkatkan. Untuk lokasinya tersebar di 6 kecamatan, di antaranya Gedung SMA Serengat, SMK Ngelego, LEC Pojok Garum, Manulingi, SMP 2 Setojayan, dan SMK Kademangan. Ia menjelaskan mekanismenya setiap pendatang setiba di stasiun dan terminal akan terlebih dahulu dibawa ke tempat karantina guna memastikan mereka aman dan terbebas COVID-19. Sebelah barat kita mengambil SMA Serengat, kemudian yang sebelah utara SMK Ngelego, kemudian sebelah timur itu Manulingi, dan yang selatan sebelah timur itu SMP 2 Negeri Sutojaya, dan yang barat SMK Negeri Kademangan. Mengantisipasi itu. Perlu diketahui, pengecekan pemudik dan pendatang disesuaikan dengan anjuran protokol kesehatan dan tim gugus tugas seperti pendataan biodata, cek suhu tubuh, dan riwayat perjalanan. Jika ditemukan ada indikasi terpapar virus corona, maka akan segera dirujuk ke RSUD Ulingi. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar. Sementara itu dari Pradia Suara Tuban, Ari Agustias menyampaikan kabar pendaftaran kartu prakerja dibuka gelombang pertama untuk pekerja korban PHK dan yang dirumahkan. Pemerintah telah membuka pendaftaran tahap awal untuk program kartu prakerja. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menginginkan agar kartu tersebut segera bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang terdampak COVID-19, yaitu pekerja yang di PHK atau yang dirumahkan. Mulai Senin 13 April 2020
Pemprov juga telah menyediakan 56 posko pendampingan program Kartu Prakerja. Selain itu juga disediakan posko di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se-Jawa Timur, termasuk UPT Balai Latihan Kerja Tuban dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tuban. Kepala UPT Balai Latihan Kerja Tuban Siswanto mengatakan, di hari pertama pembukaan pendaftaran, sebanyak 19 orang mendaftar telah mendatangi posko tersebut. Posko dibuka selama jam kerja. Syaratnya cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Intinya itu dari kami diminta untuk bantuan bagi yang sesuai dengan persyaratan kan yang kena dampak COVID sehingga dirumahkan, di PHK maupun mencari kerja. Mereka tidak bisa mendaftar secara langsung karena mungkin IT-nya masih kurang lah istilahnya. Oleh sebab itu kami menunjuk 4 orang untuk mendampingi mereka setiap hari untuk mendaftar Kartu Prakerja di Kemenaker. Bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, terdapat layanan call center di nomor 031 829 3097 dan 031 828 0254. Arya Agustias Pradia Suratuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Sidoarjo, selama pandemi COVID-19, tingkat kriminalitas di Sidoarjo menurun sebesar 30%. Ada rekan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo mengabarkan selengkapnya. Dalam pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, situasi Arkamtipmas atau penegakan hukum tingkat kriminal Kabupaten Sidoarjo menurun sebesar 30%. Hal ini disampaikan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, saat ditemui pada Senin siang 13 April 2020 di Mapolresta Cemengkalang. Kapolresta Sidoarjo memberikan penekanan kepada tim Satreskrim Polresta Sidoarjo beserta dengan jajaran untuk bertindak cepat dalam pengungkapan kasus, bahkan jika memang perlu akan dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku kriminal. Kalau bicara Harkamtipmas ya penegakan hukum sampai dengan saat ini turun 30% secara keseluruhan. Ada dua kejadian 2 minggu lalu dan minggu lalu. Itu 2 alhamdulillah langsung bisa ketangkap semua. Artinya betul-betul kejadian kriminalitas dan pengungkapan ini berjalan cepat. Sementara itu terkait dengan pembebasan atau pemberian asimilasi terkait dengan narapidana di tengah pandemi COVID-19, Kapolresta Sidoarjo juga meyakinkan jika pihaknya sudah mengantongi data dari para narapidana yang telah dibebaskan atau diberi asimilasi, sehingga nanti akan terus diawasi pergerakannya. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Dari Kabupaten Sidoarjo kita menuju ke Kabupaten Ngawi. Rekan Akmal Mustafa dari Suara Ngawi mengabarkan 19 camat dan 213 kades mengikuti video konferen membahas sosialisasi wajib bermasker. Mulai tanggal 15 sampai 19 April 2020, Kepala Desa harus mensosialisasikan program wajib bermasker di wilayahnya guna mencegah COVID-19 di Kabupaten Ngawi. Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi mengatakan, setelah sosialisasi dan pembagian masker selesai, seluruh masyarakat Kabupaten Ngawi wajib hukumnya untuk menggunakan masker. Tanggal 20 sudah wajib hukumnya di setiap perbatasan pintu masuk desa dijaga ketat oleh desa. Wajib hukumnya warganya yang keluar desa maupun warga lain yang masuk desa setempat harus menggunakan masker, kalau enggak ditolak saja. Sementara itu di setiap desa juga diminta untuk membentuk satuan tugas atau satgas dalam menjaga ketat setiap perbatasan pintu masuk desa. Jadi wajib hukumnya warga yang masuk desa maupun orang lain yang masuk desa harus bermasker. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya kami ajak sahabat menuju Gresik, terapkan sejumlah protokol kesehatan. Grace Mall tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan selengkapnya. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19, salah satu mall di Gresik yaitu Grace Mall memutuskan untuk beroperasi selama pandemi COVID-19. Menurut informasi yang didapatkan, beberapa kebijakan diterapkan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat, terutama bahan-bahan sembako dan kesehatan. Menurut Yudi, General Manager Grace Mall, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke setiap tenan yang ada untuk melakukan sejumlah protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Nah, dalam kesempatan ini kami ya dengan menjaga tentu aturan yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, bahwa kami setiap pengunjung yang datang kami harus periksa temperatur badannya berapa. Tidak boleh lebih dari 37 kan, 36 sekian oke lah. Kemudian kami kasih hand sanitizer
Kemudian juga kami menjaga jangan sampai jaraknya jangan terlalu dekat lah. Ya, minimal 1 meter lah. Seperti itu yang kami lakukan. Tujuannya apa? Kami tetap tidak mau melanggar aturan pemerintah, tidak mau melanggar apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Tetapi kewajiban kami untuk melayani masyarakat tetap harus dijaga juga. Gitu. Harapannya dengan adanya kebijakan ini bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Kita bergerak ke Pamekasan. Rekan Eza Mahesa dari Realita FM mengabarkan anjuran menggunakan masker, warga berharap pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memfasilitasi masker. Dampak mewabahnya COVID-19 ke Kabupaten Pamekasan membuat sebagian masyarakat di wilayah Bumi Gerbang Salam was-was. Sebab terkendala dengan langkanya masker, sementara masker yang saat ini dijual di apotek khusus orang sakit dan tim medis terbatas. Hal itu diungkapkan oleh salah satu warga Kecamatan Larangan, Aidatul Jannah. Menurut dia, pemberlakuan kebijakan memakai masker bagi semua warga Pamekasan sulit dilaksanakan tanpa adanya sosialisasi yang masif dan persuasif. Bahkan ia meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi masker bagi warganya. Hal itu, kata dia, mengingat sulitnya masker dan harganya yang melambung tinggi, apalagi bagi masyarakat awam yang ada di desa. Kemudian pemberlakuan stay at home atau diam di rumah saja. Saya berharap pemerintah memfasilitasi dan menyediakan masker karena harga masker sekarang sudah naik dan sulit ditemukan. Kalau bagi orang kota mungkin gampang, tapi kalau orang desa itu sulit, apalagi penghasilannya juga minim karena sekarang itu kita masih disuruh stay at home. Sebagai informasi, berdasarkan instruksi pemerintah pusat agar seluruh warga Indonesia menggunakan masker. Bagi yang sehat dapat menggunakan masker kain, hal itu sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona dan merupakan anjuran protokol kesehatan Republik Indonesia. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan. Sementara itu rekan Ajeng Prawestri dari Suara Lumajang menyampaikan kabar pemerintah Kabupaten Lumajang mendistribusikan 9.535 sak beras program Ngeramut Tonggo. Pemerintah Kabupaten Lumajang distribusikan 9.535 sak bantuan beras yang berhasil dikumpulkan dalam program Ngeramut Tonggo. Beras tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat merebaknya COVID-19. Thoriqul Haq Bupati Lumajang menjelaskan, untuk tahap awal pendistribusian difokuskan pada masyarakat terdampak di Kecamatan Zona Merah. Kecamatan Sumbersuko 1.447 sak, Tempeh 2.050 sak, Sukodono 1.896 sak, Kedung Jajang 1.264 sak, Randu Agung 2014 sak, dan Pasirian 864 sak. Sementara itu Indah Hamprawati, Wakil Bupati Lumajang, mengajak masyarakat turut ambil bagian dalam program ini. Menurutnya saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat menurunnya pendapatan, khususnya mereka yang berpenghasilan harian. Bunda Indah juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena pendistribusian yang dilakukan oleh relawan dan petugas diserahkan secara transparan langsung ke rumah masing-masing penerima. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Dari Lumajang kita beranjak menuju Kota Blitar. Rekan Surya Muhammad dari Mahardika FM melaporkan Rusunawa Batalion 511 dijadikan rumah singgah bagi masyarakat Kota Blitar yang pulang kampung. PLT Wali Kota Blitar Dr. Andes Haji Santoso MPD hari Senin 13 April 2020 melonsing rumah singgah di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Disiapkan kurang lebih 100 kamar yang siap pakai yang tersebar di 3 lantai bangunan Rusunawa tersebut. Hal ini sebagai bentuk kesigapan pemerintah kota dalam menindaklanjuti kedatangan warga masyarakat yang tetap melakukan kegiatan pulang kampung. Santoso mengharapkan dengan datangnya para pemudik di Kota Blitar justru tidak mengaburkan kembali kegiatan-kegiatan pencegahan penyebaran virus corona yang sudah dilakukan pemerintah daerah selama ini. Dengan hadirnya rumah singgah di Kecamatan Sananwetan bukan berarti siapapun masyarakat yang pulang kampung berarti langsung singgah di bangunan tersebut, akan tetapi tetap sesuai SOP yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar. Lajunya arus mudik yang sudah mulai banyak berdatangan di beberapa daerah. Kota Blitar tentunya juga segera mengambil sikap. Kita telah mempersiapkan 3 titik lokasi yang berada di masing-masing kecamatan. Yang hari ini kita launching adalah perumahan untuk
Batalion 511 yang sudah 2 tahun tidak terfungsikan, alhamdulillah bisa kita manfaatkan untuk rumah singgah. Pemerintah juga sudah menyiagakan armada transportasi berupa 2 unit bus yang nantinya akan bertugas menjemput setiap pemudik di 2 titik penjemputan, yaitu di Stasiun Kota Blitar dan Terminal Bus Patria Kota Blitar. Surya Muhammad, Mahar di KFM. Sementara itu hadapi wabah COVID-19, pemerintah Kota Probolinggo siap laksanakan instruksi Mendagri terkait dampak krisis COVID-19. Ada rekan Devi Aprilia dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan untuk kita selengkapnya. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengikuti video conference bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah menteri lainnya. Selaku pembina pemerintah daerah, Mendagri mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan virus corona di lingkungan pemerintah daerah, di mana ada beberapa penekanan yang disampaikan dalam instruksi tersebut, yakni melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas yang difokuskan pada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jejaring pengamanan sosial. Fitcon itu membahas langkah-langkah arahan Mendagri Tito Karnavian yang menekankan bahwa krisis virus corona sudah melanda di beberapa daerah, termasuk di Indonesia dampaknya mengalami masalah kesehatan yang bertimbal balik dengan masalah ekonomi di dunia. Oleh karena itu, strategi utama adalah mengutamakan kesehatan publik tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin melalui Sekretaris Daerah Dr. Nini Irawibawati sesuai dengan Fitcon menyatakan siap melaksanakan apa yang menjadi arahan Mendagri dalam menangani pencegahan virus corona di Kota Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Langsung menuju Kota Madiun, rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun melaporkan tentang pemerintah Kota Madiun dan DPRD gelar video conference rapat paripurna. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2019 berlangsung dengan cara yang berbeda. Para eksekutif dan legislatif memanfaatkan teknologi digital dalam pelaksanaannya, yakni melalui video conference. Wali Kota Madiun Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya Ayumiko Saputri, Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdianto, dan pimpinan OPD mengikuti rapat di ruang GCIO Diskominfo Kota Madiun. Sementara itu, anggota DPRD mengikuti rapat di ruang paripurna DPRD Kota Madiun, Jalan Taman Praja. Ditemui setelah rapat paripurna, Wali Kota Madiun Maidi mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi rekomendasi yang telah disampaikan oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD. Wali Kota berharap kinerja yang dilakukan Pemkot Madiun ke depannya semakin baik, sehingga seluruh target yang telah disepakati dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkot Madiun untuk bekerja dengan optimal, serta memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD. Kiki Desilia, Suara Madiun. Sementara itu mengantisipasi pemudik yang pulang ke Kabupaten Nganjuk, pemerintah Nganjuk siapkan ratusan sekolah untuk observasi pendatang. Rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk melaporkan. Mengantisipasi kedatangan pemudik, Pemkab Nganjuk sudah menyiapkan 284 sekolah untuk tempat observasi. Ratusan sekolah tingkat dasar dan menengah digunakan untuk menampung para pendatang dari zona merah yang tidak ingin mengisolasi diri di rumah. Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk Muhammad Yasin mengatakan pihaknya menyiapkan gedung sekolah saja. Adapun fasilitas tambahan seperti tempat tidur, konsumsi untuk warga yang menginap dan kelengkapan lainnya diserahkan ke Dinas Kesehatan dan gugus tugas penanggulangan COVID-19. Selebihnya, pengelolaan sekolah sebagai tempat observasi atau karantina diserahkan ke desa dan kecamatan. Demikian juga untuk operasionalnya, termasuk penjagaan sekolah agar tidak ada pemudik yang keluar masuk sekolah. Semuanya diserahkan kepada pihak desa, berharap keberadaan tempat observasi atau rumah isolasi tidak membuat warga resah sehingga menyebabkan persoalan baru. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Informasi terakhir dari RGR Tulungagung, rekan Mega Kristi melaporkan Bupati Tulungagung hadiri Tulungagung Recycling Network. Permasalahan sampah semakin serius seiring pertumbuhan penduduk. Jumlah timbunan sampah 520 ton per hari pada tahun 2019 diperkirakan meningkat menjadi 535 ton di tahun 2020. Demikian dikatakan Bupati Marioto Birowo saat membuka acara Tulungagung Recycling Network yang diselenggarakan oleh PT DMC Indonesia.
PT DMC Indonesia adalah hasil bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan. Pabriknya yang berada di Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, mengolah sampah plastik menjadi biji plastik. Untuk mendukung pencapaian target Indonesia bebas sampah di tahun 2025, pemerintah Tulung Agung sendiri memiliki program Satu Desa Satu Bank Sampah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan apresiasi kepada PT DMC Indonesia yang telah membantu menangani masalah sampah di Kabupaten Tulung Agung dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat berupa kesempatan kerja dan pendapatan. Apresiasi Bupati juga diberikan kepada para pengelola bank sampah yang telah berjuang secara mandiri mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Tulung Agung. Bupati berharap melalui bank sampah akan ditemukan solusi inovatif untuk membiasakan masyarakat memilah sampah. Dengan demikian akan membatasi jumlah timbunan sampah. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 15 April 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri, kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.